Kita mulai dari cerita kecil, Moko Podcast. Jadi besar, jadi jagoan. Berkumpul bersama, berbagi suara. Di tiap episode kita belajar dan tertawa. Dengan semangat dan tawa, kita lewati semua. Setiap kata jadi makna dalam perjalanan kita. Moko Podcast, kita sukses bersama. Dari mimpi jadi nyata, terus melangkah. Moko Podcast, suara kita di udara, nyaman dengar. Kita jadi juara. Moko Podcast, kita takkan berhenti. Terus berinovasi, terus berbagi. Moko Podcast, bersama kita hebat. Ini kisah sukses kita yang mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Moko semuanya, bersama dengan Adi. Di sini saya mau menerangkan bahwa sekarang ada namanya Lembaga Solidaritas Keadilan Konsumen. Kenapa Solidaritas Keadilan Konsumen itu berdiri? Karena ada kesadaran dari saya pribadi sebetulnya bahwa perlindungan konsumen itu upaya untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi konsumen. Perlindungan konsumen itu bertujuan untuk apa sih? Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri sendiri, dan selain itu perlindungan konsumen juga bertujuan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dan kebetulan diskusi kita ini ditemani sama rekan saya dari tim hukum ya, dari tim pengaduan, dari Lembaga Solidaritas Konsumen Keadilan Konsumen, dengan rekan saya. Nama saya Singgi. Dari Bang Singgi dan Hendra Kusuma. dengan Bang Hendra Kusuma. Nah, gimana nih abang-abang? Kan banyak nih ada beberapa hal kaitan dengan perlindungan konsumen. Apa yang selama ini kita bikin podcast tentang konsumen, dan banyak masalah-masalah sebetulnya yang perlu diangkat gitu loh, bahwa konsumen itu sebetulnya dijamin keamanan kualitas barang dan jasa saat dibeli gitu. Kenapa itu sangat penting? Karena saat ini kita tuh banyak gitu kan yang bahwa gue beli barang gitu kualitasnya itu jelek ternyata, apalagi yang di online gitu, kita nggak tahu kualitas seperti apa. Dan kedua juga harus punya prinsip transparansi ya, perlakuan yang adil, kehandalan, kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen. Nah itu yang penting tuh, data kita pribadi. Itu selama ini kan kebongkar gitu loh. Itu gimana tuh kalau menurut pengaduan dari konsumen? Kalau ada yang kita buka hotline ya. Iya. Pengaduannya di Lembaga Solidaritas Keadilan Konsumen 0852 822 8266 2071. Nah gimana menurut Bang Singgi dulu nih, sebagai dari tim pengaduan? Iya, kalau pendapat saya dengan adanya LSKK ini ya, Lembaga Solidaritas Keadilan Konsumen, tentunya ini sebagai media bagaimana masyarakat kita bisa paham tentang hak-hak dia sebagai konsumen. Banyak beberapa case yang kami terima sebelumnya, karena masyarakat tidak tahu tentang hak-haknya dia sebagai konsumen. Sehingga suatu saat itu menjadi satu masalah hukum, bisa saja ada tindak pidana penipuan dan tindak pidana yang lain. Itu pendapat sementara saya. Kalau Bang Hendra? Ya memang saat ini banyak ya pelaku usaha yang tidak mengabaikan hak konsumennya, padahal mereka itu punya sumber rezeki lah Dari konsumen itu kan? itu. Jadi kita lihat mereka hanya untung nggak seberapa, tapi dia sudah mengecewakan. Jadi akhirnya juga salah satu hal yang memang paling itu tuh kayak persaingan usaha juga itu salah satu yang menyebabkan konsumen tidak mendapatkan haknya. Bahkan ada ya contohnya kayak barang-barang palsu gitu. Barang-barang palsu itu juga sangat-sangat merugikan, padahal produsen yang tadinya memiliki
dia sebagai produsen menjual itu banyak dipalsukan sehingga akhirnya produsennya kena gitu loh. Makanya dengan adanya pengaduan ini kita sebagai jembatan antara produsen dan konsumen bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga dalam hal perlindungan konsumen itu bisa dilakukan secara damai dan secara kelembagaan yang jelas gitu. Karena banyak juga orang beli barang ngamuk gitu kan, terus akhirnya nggak sesuai dengan ini, sehingga yang tadinya produsen itu berikat baik, memberikan penggantian atau memberikan perlindungan ke konsumen, itu malah tidak terjadi. Tidak terjadi, sehingga banyak yang tidak terjadi karena tidak adanya lembaga penengah. Ini mungkin kita salah satu solusi juga sih sebagai pengaduan. Artinya memang banyak persoalan konsumen baik jasa maupun barang itu masuk ke ranah-ranah yang tidak pada tempatnya. Contoh di mana? Ya seperti pengaduan itu dibicarakan di media gitu. Media-media yang seharusnya belum sampai sejauh itu, ya kan, bisa kita selesaikan dulu, bahkan kita berikan solusi-solusi yang baik gitu, sehingga produsen juga tidak rugi, konsumennya juga mendapatkan haknya. Ya hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang belum ada lembaga yang bisa menyambung. Nah, jadi kaitannya gini nih, Bang. Jadi penanganan pengaduan ya kaitannya. Nah, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa konsumennya nih? Soalnya kan ada juga lembaga kita tuh yang namanya tuh BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan ada pun kalau kita sini kan pengaduannya tuh biar untuk apa itu maksudnya itu? Untuk itu aja ya? Ya pokoknya ini sih sebenarnya salah satu upaya ya dari para pemerhati konsumen tentunya. Kalau kita serahkan ke negara juga sepertinya tidak akan selesai semuanya. Benar. Banyak benar. Benar. Contohnya pengaduan online itu banyak sekali. Bingung. Coba kalau kita lihat kan kita bisa data, kita bisa sampaikan ini kepada produsen, ya kan, sebagai pelaku usaha. Mereka pun sebenarnya senang ya. Komplain seperti itu ya. Cuman beberapa lain hal memang ada juga produsen yang nakal, yang nggak bisa. Dan konsumen itu banyak yang nakal juga sebetulnya. Betul sekali. Jadi kita juga harus menghindari seperti itu kan. Ya dulu saya pernah ada kasus ini loh, lucu juga. Saya punya kasus tuh membeli tas branded itu. Harganya itu ya tahu sendiri, tas branded itu 300 juta. Itu pengalamannya. Nah tiba-tiba si klien saya sebagai penjual, dia coba reseller aja sebenarnya. Karena dia beli di luar negeri, dia reseller, jual, gitu sebagainya. 10 tahun kemudian, itu konsumennya dia itu nuntut dengan alasan itu tas ternyata bukan yang original ya. Itu kan lucu ya, setelah 10 tahun dituntut. Nah kita juga bingung kan lah. Kecuali kalau hari itu juga ternyata bukan ini. Jadi hanya bahasanya itu ada temennya bilang itu nggak original gitu. Masuk itu konsumennya nuntut ke saya itu bingung juga. Dan saya sebagai reseller ya bukan produsen gitu ya. Ada kok dia punya barcode segala macam tuh keaslian itu. Tapi dianggap setelah 10 tahun itu juga lucu ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita miris lah dengan prosedur itu. Padahal sebenarnya itu ya kalau kita 10 tahun kenapa baru sekarang ngomong gitu. Original mana perbandingannya yang original maupun ini kan nggak ada juga. Nah itu pun sebenarnya salah satu kasus yang pihak konsumen yang nakal. Kita nggak ngomongin produsen yang nakal ya. Benar. Karena kita juga harus bersikap harus seimbang. Iya. Benar. Tapi ada juga yang memang produsen yang nakal, Pak. Ya Wadi ya. Jadi produsen nakal itu diawali dengan apa? Ya itu tadi. Kalau produsen nakal itu dia tidak mau ada komunikasi gitu. Menutup komunikasi dengan konsumennya. Tidak ada service center ya kan, yang bisa memberikan penjelasan secara nyata kepada konsumen. Itu yang kadang-kadang ya itulah. Saya nambahin sedikit ya. Boleh, silakan Bang. Masing-masing pihak kalau menurut saya, baik produsen maupun konsumen,
sama-sama punya kewajiban dan hak. Etikat baik. Produsen punya kewajiban. Nah, itu ada di undang-undang. Produsen punya hak. Nah, konsumen punya kewajiban. Konsumen juga punya hak. Iya. Nah, itu semua ada di undang-undang konsumen kan? benar. Nah, undang-undang konsumen ini kadang masih banyak yang belum paham. Apa sih isinya? Hak dan kewajiban. Nah, itu yang perlu kita Masing-masing kedua belah pihak, sosialisasikan. ya. Betul. Iya. Disinilah LSKK bisa lebih mensosialisasikan tentang kewajiban hak baik produsen maupun konsumen, sehingga masing-masing pihak bisa saling menghormati. Ya tadi dibilang Bung Hendra tadi ada juga konsumen yang nakal, ada juga produsen yang nakal kan gitu ya. Nggak seimbang ya. Jadi kalau masing-masing pihak sama-sama menjunjung tinggi kewajiban dan haknya, saya rasa akan ada masalah. Gitu. Produsen punya hak, punya kewajiban untuk mensosialisasikan. Apakah produk ini sesuai dengan standar? Apakah produk ini sesuai dengan apa istilahnya ketentuan yang ada? Benar. Hak konsumen dia wajib mengetahui isi klausul baku ya. Kan gitu. Benar. Silakan. Oh, Hendra. Itu pendapat saya. Iya. Ya itu memang benar sekali. Memang tujuannya kita membuka divisi pengaduan di lembaga ini sebenarnya salah satunya adalah memberikan solusi atau win-win solution bagaimana, atau karena gini lah, namanya pelaku usaha kan juga dia berjual dan tenang gitu kan. Apalagi kalau sekarang no viral no action. Iya, benar. Itu bahaya sekali tuh berlangsungnya usaha kita. Justru orang kalau bisa sosial media dulu, iya. itu lebih fatal akibatnya itu kemana-mana. Belum tentu yang mau viralin itu bener loh. Apalagi belum vonis. Benar. Itu sangat merugikan produsen. Tapi kadang-kadang kita terlalu emosional konsumen kita. Dia tidak tahu ada lembaga yang bisa membantu. Inilah solusi kita Di sini ya. memberikan naungan untuk gimana caranya kita bisa menyelesaikan dengan elegan, tidak saling menjatuhkan. Karena mereka juga produsen punya karyawan, punya usaha itu halal, ya kan, dia sudah punya. Tapi ada juga yang memang dia itu tadi konsumen-konsumen yang memanfaatkan itu. Nah, cuman itu kan bisa dilihat dari pembuktian nantinya kan. Nah, tinggal bagaimana kita di lembaga ini bisa memberikan solusi, memberikan alternatif, menghubungkan antara konsumen dan produsen, pelaku usaha itu. Mudah-mudahan ya ini adalah solusi yang terbaik kita bicarakan. Karena yang tadi kebanyakan masyarakat kita tuh juga banyak yang main hakim sendiri, itu banyak yang tidak putus asa, uang segitu-gitunya ditipu barang-barang yang tidak berkualitas, membahayakan, bahkan membahayakan kesehatan yang membuat juga sakit, bahkan kematian juga itu. Akhirnya orang-orang, saya mau ngadu kemana gitu, ya kan? Inilah salah satu solusi kita untuk memberikan edukasi, memberikan bantuan hukum, memberikan keadilan buat si konsumen jika memang ada kesalahan dari pelaku usaha. Begitupun pelaku usaha bisa memberikan solusi juga kepada konsumen kalau memang ada yang beritikat baik terhadap penjelasan. Benar, itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Semoga konsumen Indonesia semakin teredukasi ya tentang kitanya ada lembaga ini bikin podcast tentang fokus tentang ke konsumen, perlindungan konsumen. Ada lagi tambahan, Bang Singgi? Cukup. Nah, Bang, cukup. Diskusi sudah menarik ya dari awal. Singkat padat. Jangan lupa ya teman-teman, kalau mau ada permasalahan tentang perlindungan konsumen, masalah tentang konsumen tadi sudah disebut Bang Hendra sama Bang Singgi bahwa ada barang atau jasa yang merugikan konsumen atau konsumen pun atau produsen pun yang punya permasalahan tentang konsumen, kita berimbang. Jadi kita bisa ngadu ke lembaga Solidaritas Keadilan Konsumen di nomor teleponnya 085282662071 di alamat kantor di mana nih? Di Jalan Tebet ya? Jalan Tebet Barat 1 nomor 10 Jakarta Selatan. Itu posisinya di mana tuh, Bang Hendra? Di depan Masjid Al-Ittihad. Al-Ittihad ya? Nah, mungkin Tebet, Mas. Apalagi kalau dekat Eco Park lebih dekat ya? Oh, lebih dekat. Jadi alamatnya di situ, dekat Eco Park. Ya oke, salam Sobat Ngekos sekalian semuanya. Semoga informasi yang kita diskusikan ini bermanfaat buat semuanya agar konsumen Indonesia semakin teredukasi ya bahwa hak-hak konsumen itu ada loh. Jangan sampai gue males, capek,
cuman harga segini gitulah, jangan sampai seperti itu. Jadi hak kita harus didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang.